yaitu tentang Nabi Imam yang bernama Samuel. Dengan hubungannya dengan Ibu Rahel juga tetap ada karena namanya sama, berarti doa orang tuanya sama. Saudara terkasih, Samuel tercatat namanya di dalam Alkitab. Dia sebagai imam bagi bangsa Israel. Dia juga sebagai hakim yang terakhir bagi bangsa Israel. Samuel dalam pelayanannya dia menjadi perantara di mana bangsa Israel yang sedahulunya dipimpin oleh seorang imam yang menjadi hakim di tengah-tengah bangsa Israel, menjadi masa peralihan bangsa Israel dipimpin oleh raja. Nah, imam yang terakhir, hakim yang terakhir, nabi yang terakhir setelah Nabi Eli adalah Samuel. Dalam pelayanannya mulai dari kecil ibunya menyerahkan dia kepada Nabi Eli. Yang pada saat itu Nabi Eli menjaga tabut Allah di satu kota yang bernama Shilo. Nah, Samuel ini adalah nabi yang mengurapi raja pertama, yaitu Raja Saul. Nabi Samuel ini adalah raja yang mengurapi raja fenomenal dalam bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Meskipun dalam pentabisannya Samuel tidak lagi melihat, tetapi dia mengurapi Daud sebagai raja bangsa Israel. Saudara terkasih, kalau kita lihat apa yang dialami, apa yang diberikan, apa yang menjadi perkenanan Tuhan kepada Samuel, ini sepertinya menjadi harapan setiap orang percaya kepada Tuhan. Sahabat dipakai Tuhan luar biasa. Luar biasa. Dia yang mengurapi Raja Israel. Yang pertama dan yang kedua. Siapa saudara terkasih di antara kita yang tidak menginginkan perkenanan Tuhan ada atas kita? Setiap pribadi orang percaya menginginkan itu. Amin. Saudara menginginkan keturunan anak saudara mendapat perkenanan Tuhan. Ada amin? Setiap pribadi Kristen menginginkan itu. Kalau kita melihat Samuel begitu berkenannya Tuhan atas dia, kita menjadi rindu, menjadi ingin sama seperti Samuel. Tapi pagi menjelang siang ini, kita akan lihat bagaimana Samuel ada. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bisa berkenan kepada Samuel. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menempatkan Samuel menjadi nabi yang mengurapi raja bangsa Israel. Ini kerinduan semua orang percaya. Mari kita lihat saudara terkasih, bagaimana ini bisa terjadi. Kita buka di kitab Samuel, 1 Samuel tema kita hari ini adalah Go in Peace. Karena kalian beberapa kali slide ditayangkan pakainya bahasa Batak semua. Saya selaku orang Batak ikut bahasa Batak juga, Go in Peace. Ya. Nah, saudara terkasih, kita baca singkat saja 1 Samuel 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ya. Kita baca secara bersama-sama karena ini singkat, ya. 1 Samuel 1 ayat 16 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. 2, 3, ya. Janganlah anggap hambamu ini
seorang perempuan bersila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Saudara terkasih, siapakah wanita yang dibicarakan pada ayat 16, 17, dan 18? Dia adalah Hana. Ada di sini yang bernama Hana? Ini jangan-jangan pelaku firman ini ada di sini semua ini. Pak Samuel ada, sekarang Hana. Hana adalah ibu dari Samuel. Hana adalah mama dari Samuel. Dalam ayat yang ke-16 di sana dikatakan, janganlah ini perbincangan antara Hana dengan Nabi Eli. Dikatakan di sana, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Perempuan dursila itu adalah perempuan yang tidak benar. Jadi Nabi Eli menganggap dia mabuk. Nah, siapakah Hana ini? Hana adalah istri dari Elkana. Semoga di sini gak ada yang bernama Elkana. Istri dari Elkana, dia adalah istri pertama dari Elkana. Elkana adalah seorang Lewi, dan mereka tidak mempunyai keturunan. Karena apa? Karena Tuhan menutup kandungan Hana. Sehingga pada masa itu, jika keturunan tidak ada, biasanya prianya menikah lagi. Nah, Elkana menikah lagi dengan Penina. Dan dengan Penina Tuhan memberkati mereka putra dan putri. Nih menikah 2 kali dulu. Ya, kalau sekarang sepertinya tidak. Laki perempuan sama saja. Meskipun saya hampir mengalami perpisahan karena adat kebiasaan ini. Sebelum saya lanjut sedikit kesaksian, ada seorang pria yang sedang melakukan pendekatan dengan lawan jenisnya, seorang wanita. Mereka berbeda kepercayaan. Akhirnya mereka melakukan ikatan pertemanan, kalau dalam bahasa kerennya pertunangan, selama 3 tahun. Akhir pada masa 3 tahun mereka akan menikah. Dalam proses itu, kurang dari 2 minggu, semingguan something, pernikahan akan dilakukan. Timbul percakapan pada satu titik. Calon ibu mertua si laki-laki ketemu dengan dia dan mengatakan, nah, ibu minta tolong batalkan pernikahan ini, sambil meneteskan air mata. Ini ibu si wanita mengatakan, nah, tolong batalkan. Saya minta tolong. Ini tangan benar begini. Saya batalkan. Jangan lakukan pernikahan ini. Undangan sudah mulai berjalan. Pemberitahuan keluarga sudah dilakukan. Karena hanya tinggal 2 minggu. Di tempat ibadah sudah diumumkan siapa yang akan menikah. Biasanya ada di warga jemaat. Sambil menangis, si pria ini gak kuat melihat orang tua ini menangis. Dia katakan, baik Bu, saya akan batalkan pernikahan. Tapi tolong beritahu saya apa penyebabnya. Jika penyebabnya saya bisa terima, maka pernikahan ini kita akan batalkan. Tanpa berpikir rasa malu, tanpa berpikir apa yang akan terjadi nanti. Dengan tenang anak ini mengatakan, saya akan batalkan. Beritahu alasannya. Alasannya sederhana, tidak jauh berbeda dengan Elkana. Putri
putriku yang akan kau menikahi sudah diklaim akan kesulitan, bahkan mungkin tidak akan punya keturunan. Kamu adalah seorang suku, di mana di sukumu wajib harus punya anak lelaki yang kami tahu. Kalau tidak engkau akan menikah lagi, maka putriku akan menderita. Si anak ini tertawa. Sambil senyum dia bilang, maaf Bu, pernikahan tetap berlanjut. Karena dia bilang, Tuhanku yang menempatkan putri ibu di hidupku akan memberikan cucu laki dan cucu perempuan bagi ibu. Ibu ini menangis dan minta, tidak, kalau alasannya ibu percaya dari pernikahan kami, ibu akan punya cucu laki dan cucu perempuan. Kenapa? Karena ibu ini mengatakan demikian karena kebiasaan dari kaum laki tadi, adat mereka jika tidak punya keturunan laki-laki, maka wajar, maka boleh, maka bisa dia menikah lagi untuk mencari anak laki-laki. Saudara tahu, pria itu adalah saya sendiri. Pria itu adalah saya sendiri. Dan wanita itu adalah istri saya. Ini juga dialami oleh Hana. Apa yang ibu ini rasakan, yang ibu ini bayangkan, apa yang akan terjadi terhadap putrinya ketika dia tidak mempunyai anak, ini dirasakan oleh Hana. Betapa sedihnya dia mempunyai madunya mempunyai putra dan putri, tetapi dia selaku istri pertama Tuhan tidak berkati. Bahkan Alkitab mencatat Tuhan menutup kandungannya. Tahukah saudara, dalam masa hidupnya, kesehariannya, ini menjadi pergumulan yang utama. Apa yang dirasakan Hana bukan hanya Hana yang merasakan. Saya yakin ibu gembala kita juga merasakan. Masa-masa dalam penantian, tidak pernah berhenti meminta datang kepada Tuhan. Tuhan, apa yang kurang? Tuhan, apa yang salah? Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Mengapa Tuhan tidak memberkati kandunganku? Setiap berangkat pelayanan, teman sepelayanan pendeta katakan, udah isi, gitu ya Bu? Sudah isi? Bisa saja orang menilai yang isi apa, dompet kah, tas kah. Tapi karena kebiasaan keseharian yang tidak pernah berhenti, ketika ditanyakan kepada ibu gembala kita sudah isi, dia paham yang dimaksudkan. Sakitnya ibu gembala kita ya, sedihnya Hana yang tahu. Kita mesti bersyukur Bapak Gembala kita tidak seperti Elkana. Bukan sudah senyum, sumbernya. Karena aku satu-satunya. Begitu rasa yang dirasakan oleh Hana sangat sedih. Dan kebiasaan Elkana dan keluarganya adalah setiap tahun mereka berangkat ke Silo membawa korban persembahan untuk menyembah Tuhan. Yang di sana Nabi Eli menjadi imam yang melakukan korban bakaran bagi Tuhan. Tetapi madunya Penina selalu menyakiti hatinya. Alkitab mencatat sampai-sampai Hana tidak makan. Dan mukanya muram. Dia mogok makan. Dia mogok makan bukan karena ke Nabi Eli, bukan karena kepada Elkana, tidak. Tapi dia mogok makan karena Tuhan tidak menjawab, Tuhan belum menjawab doanya.
Dia mogok makan karena Tuhan tidak membuka kandungannya. Ini bukan terjadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak. Setiap tahun mereka berangkat ke Silo membawa korban persembahan. Dan setiap masa itu pula Penina menyakiti hati Hana. Kalau ibu gembala, siapa yang berani nyakitin hatinya? Bung Edi, gak mungkin. Belum Tuhan berkati, Bu. Saya sudah, Bu. Gak mungkin. Saudara terkasih, ini dirasakan oleh anak madunya yang menyakiti dia. Madunya tidak tahu dia berada bersama Elkana karena kekurangan Hana. Tetapi malah dia menyakiti, mengolok-olok, mengejek Hana. Tuhan tutupkan. Saya nggak tahu Bapak Ibu, apa yang sedang mandul dalam hidup Bapak Ibu saat ini. Apa yang sedang tertutup dalam hidup Bapak Ibu saat ini. Apa yang membuat Bapak Ibu seperti Hana, mogok makan. Mungkin Bapak Ibu nggak mogok makan, mogok doa. Ada yang mogok doa? Ya, gimana mau mogok doa Pak? Emang gak doa? Ya mana yang mogok? Doa juga kagak, gak dimogokin. Memang sudah seperti itu. Mungkin ada mogok membaca Alkitab, komunikasi dengan Tuhan. Mungkin yang tadinya Anda intim dekat dengan Tuhan, menaikkan puji-pujian, Anda mogok. Karena Anda merasa mandul, karena Anda merasa apa yang Anda minta kepada Tuhan, apa yang Anda pergumulkan terhadap Tuhan, Tuhan nggak jawab-jawab. Kita akan belajar dari Hana, bagaimana mandul itu menjadi terbuka. Hana yang sakit hati pada masa mereka, pada tahun mereka berangkat menyampaikan persembahan ke Silo kepada Nabi Eli. Setelah selesai persembahan itu mereka makan. Tetapi Hana tidak makan. Dia masuk, dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, dia tidak mengeluarkan. Dia hanya bergumam, mulutnya komat kami, Alkitab demikian mencatat. Sehingga Nabi Eli melihat, wah, mabuk nih. Sehingga pada ayatnya yang ke-16 dikatakan di sana, wah, masih keren nih, masih bisa melihat. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, karena dia menangis gak henti-hentinya. Makan bukan lagi pemikiran atau kebutuhan atau keinginan dia lagi. Karena hatinya sakit. Sampai-sampai Nabi Eli menilai dia seorang perempuan yang tidak benar. Seorang perempuan dursila. Karena begitu lamanya dia hidup. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara sedemikian lama. Nabi Eli melihat dia seperti orang mabuk.
Tapi Hana katakan, saya seperti ini bukan karena mabuk. Tapi saya seperti ini karena saya cemas. Saya sakit hati. Karena Penina menyakiti hati saya. Saudara terkasih, cemas, sakit hati, ini adalah rasa yang sering kita alami, yang datangnya sesuka hati. Ini baru-baru masuk anak sekolah. Sebelum masuk anak sekolah, banyak orang tua yang khawatir. Anak saya akan diterima di mana? Dia mengutamakan kekhawatiran, kecemasannya. Hana juga demikian. Dia mempunyai harapan dia akan mengandung dan melahirkan. Tetapi cemas menguasai dia. Tambah plus sakit hatinya karena ucapan Penina. Siapa di sini kita yang nggak pernah sakit hati? Nggak ada yang angkat tangan. Karena semua pernah sakit hati. Siapa di sini yang sedang sakit hati? Oh, nggak ada juga. Malah ngelihat ke sebelah. Sebelahnya tembok. Saudara terkasih, Penina alamin ini sampai-sampai Nabi Eli melihat dia seperti orang mabuk. Tapi pernyataan Nabi Eli dijawab oleh Hana dengan tenang, dan dia menyebutkan keluh kesahnya, kecemasan dan sakit hatinya. Tetapi Hana tidak menyebutkan bahwa dia ingin mempunyai anak kepada Nabi Eli. Dalam doanya dia bernajah, Tuhan, jika Engkau mengingat hamba-Mu ini dan Engkau memberkati hamba-Mu ini dengan seorang anak laki-laki, maka aku akan menyerahkan dia kepada-Mu untuk menjadi pelayan. Itu nazar dan doanya. Ini doa seorang mandu. Nah, saudara terkasih, setelah dia mengatakan demikian, ada hal yang sangat menarik. Ayatnya 17 kita lihat. Di sana dikatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan siapa? Allah Israel akan memberikan kepadamu. Memberikan apa? Saya ketika membaca ini, Tuhan, pergilah dengan selamat. Tergeser dari pemikiran saya. Yang saya tangkap yang paling utama, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu, kepadaku, apa yang engkau minta. Enak gak? Siapa yang mau permintaannya diberikan oleh Allah? Ada 20. Jujur saudara, Anda kemari karena Anda butuh pergumulan. Itu salah satu alasan mengapa kita beribadah. Sekali lagi, siapa yang mau firman ini yang mengatakan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta? Katakan amin. 30. Semua orang percaya mau doanya dijawab tanpa terkecuali.
yang salah. Bertahun-tahun Tuhan aku bergumul. Bahkan aku bernazar, tapi kenapa Tuhan belum menjawab doaku? Ada yang salah. Ada yang salah. Berulang kali saya membaca. Begitu indah apa yang Nabi Eli katakan. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Artinya jika saudara meminta kesembuhan kesehatan, Tuhan berikan. Artinya jika saudara meminta perbaikan ekonomi, berkat keuangan, maka Tuhan akan jawab. Artinya apabila saudara ingin usaha saudara berkembang besar, Tuhan akan jawab. Artinya jika saudara meminta anak yang Tuhan percayakan di tengah-tengah keluarga menjadi anak yang diberkati seperti Samuel, Tuhan akan jawab. Saya melihat ini pada ayat ini. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu. Allah Israel akan memberikan kepadaku apa yang kuminta. Tapi mengapa begitu banyak permintaan yang Tuhan belum jawab? Saya mencoba mencari tahu. Firman Tuhan ya dan amin. Tidak ada yang tidak. Berarti dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Itu terjadi dalam hidupku. Amin. Saya menggali. Tuhan, bagaimana supaya ini terjadi? Tuhan, bagaimana supaya ini dialami oleh keluargaku? Tuhan, bagaimana supaya firman ini ya dan amin dalam hidupku? Tuhan, bagaimana supaya firman ini, doa yang saya sampaikan, agar anak putra putriku seperti apa yang aku mohonkan. Sebelum kita lanjut, saya sedikit lanjutkan kisah tadi. Si pria tadi yang hampir batal menikah. Saudara kenal orangnya kan? Setelah lahir anak pertama, begitu bahagia. Seorang putra. Yang jelas Diki kenal baik dengan dia. Puji Tuhan telah menyelesaikan kuliah. Tinggal menunggu wisuda. Oh ya, karena saya berdoa, saya minta. Oh iya, Allah Israel memberikan kepadaku. Terjadi saya. Setelah anak pertama, kami pindah kemari. Istri saya mengandung kembali. Tuhan berkati kandungannya. Tapi ada hal yang saya tidak tahu yang dia lakukan, yang tidak seharusnya dilakukan. Main mata dari jauh. Gak apa-apa. Dan matanya sebelah ketutup juga tetap cantik. Dia minum air tape. Backgroundnya adalah asisten apoteker. Dia tahu obat apa yang harus dia minum untuk tidak melanjutkan ini. Mulai beracak pinggang di belakang. Gak apa-apa, saya menyaksikan kemurahan Tuhan. Maaf, terjadi flek pendarahan berulang kali kami ke rumah sakit. Hobinya, dulu kami masih ngontrak. Ukuran 3x4 atau 3x5. Kamar mandi itu pakai bak yang dikasih bata. Dia naik sekali 3 hari cuci bak. Maksudnya biar capek. Tujuannya sama. Dengan apa yang dia makan secara medis. Sampai-sampai saya nggak tahu mengapa. Kok tukang tape ketemu saya lari. Lari saya nggak tahu. Biasa beli tape ya beli tape. Oh ternyata setiap hari pesan air tape pakai apa? Botol aqua yang besar. Dia mabuk lagi.
dengan tujuan agar tidak berlanjut. Akhirnya saya tahu kenapa ini terjadi dan saya tanya, dia terbuka. Bang, ini memang agak lucu. Kalau orang Medan biasa tuh abang adik menikah ya. Jadi jangan nanti, loh ini kok bang, dek, abang adik menikah. Enggak, kalau di Medan itu abang adik panggilan saya. Itu biasa. Saya sudah diklaim tidak bisa punya anak. Kemarin bersama, karena bapak mertua aktif di sempat aktif di rumah sakit. Mereka bilang, kalau anak kamu laki-laki ya seterusnya laki-laki. Kamu gak mungkin punya anak perempuan. Karena ibu telur 11 sudah diangkat, yang 11 sudah dikikis. Dan itu alasan ibu mertua membatalkan ini pernikahan kami. Terus masalahnya? Enggak mau. Tapi kalau perempuan saya mau. Oh, gampang itu. Saya pegang. Saya bawa ke kamar. Saya letakkan di tempat tidur. Saya tidak minta dia tidur, saya minta dia duduk. Saya pun duduk, saya pegang tangannya. Kita berdoa. Kamu mau anak perempuan? Kita berdoa. Saya pegang. Tuhan, berkati kandungan. Kami rindu anak perempuan. Tuhan, kami percaya janin yang ada adalah anak perempuan. Amin. Selesai. Ada masalah saya dengan istri dengan apa yang dilakukan? Tidak ada masalah. Kami tetap damai meskipun dia melakukan itu. Saya menjaga kedamaian di tengah-tengah keluarga. Kalau tidak salah itu bulan 4 atau bulan ke-5. Berjalan beberapa bulan timbul perjanjian. Bang, sorry ya, abang Ade di Medan biasa. Bang, kalau anak ini laki-laki saya melahirkan di Medan. Saya mau bareng mama. Boleh? Tapi kalau perempuan, kamu melahirkan kemari, ibu yang datang. Oke, sepakat. Ini kita bicara doa Hana ya. Karena kami juga berdoa. Mendekati bulan ke-8. Di bulan ke-8, karena kalau berangkat naik pesawat, itu harus ada surat dokter untuk ibu hamil. Akhirnya kami ke rumah sakit. Rumah sakitnya apa? Bakti Asi atau Sari Asi di daerah Tangerang. Kita cari rumah sakit yang cukup baik saat itu. Saudara, koper sudah diisi pakaian. Koper yang mau dibawa sudah lengkap. Kalau dia mau berangkat kira-kira beberapa hari atau seminggu lagi, tinggal ganti pakaian yang di badan, tinggal berangkat, koper udah rapi. Karena dia bilang, ini pasti laki. Saya pulang, koper sudah disusun, tinggal pesan tiket. Syaratnya surat dokter, kami berangkat. Ketika kami berangkat dan dokter itu memeriksa dan cerita bahwa kita dari Medan. Oh, dia bilang, saya juga punya kenalan di Medan. Siapa? Prof. Hamonangan Hutapea. Ternyata dokter ini yang mengangkat kista dan yang mengangkat indung telur dan yang mengikisnya ini teman dari si dokter yang sedang. Oh iya, saya tahu Prof itu. Kami pernah sama-sama mengambil spesialis. Luar biasa. Diperiksa. Maunya laki atau perempuan? Dia laki, saya perempuan. Wah, anak pertama lagi perempuan, laki. Wah, luar biasa. Ini perempuan, gak bohong lagi. Dia lagi telentang nih. Dalam hati gua dia lagi pamer nih, disuruh Tuhan. Nih buktiin gua perempuan. 99,9% ini perempuan. Dia cuma kaget. Bagaimana bisa? Tapi saya terima kasih Tuhan. Dan akhirnya anak perempuan ini lahir. Dia suka mata hijau. Dan dia ngajari ke Sumatera, bongkar lagi tuh koper, capek sendiri.
ibu mertua saya panggil pada saat hari kami melahirkan tiba. Setelah melihat cucunya perempuan buka baju, saya bilang ketika lihat, sus tolong buka supaya jelas kan perempuan atau laki. Kalau bayi kan wajah bisa sama aja. Buka. Perempuan. Saya tarik dan diam. Setelah anak perempuannya ibu mertua, saya tarik ke tempat tidur. Enggak, saya suruh tidur, duduk juga. Ibu, selesai ya. Saya sudah sampaikan Tuhan saya bisa kasih cucu laki dan cucu perempuan ke ibu. Sekarang selesai. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan anak perempuan ini salah satu teman dekatnya adalah WL kita pagi ini. Namanya Jenny. Lahir prematur. Coba mau lagi dengan air tampil. Dukung doa, sekarang sedang masuk kuliah. Nah, doa Tuhan jawab yang bagi manusia tidak mungkin. Hei, bagi Tuhan mungkin, katakan amin. Yang manusia katakan tidak ada jalannya. Yang medis katakan tidak mungkin. Sampai saat ini, kalau pulang ke Medan, Tanjung Merawan, Jenny itu dikira anak angkat oleh mereka yang bekerja di rumah sakit sampai saat ini. Karena menurut medis bagi mereka gak mungkin. Tetapi gak mungkin kan menurut saudara dan saya. Menurut Allah Israel, semua mungkin. Dia akan memberikan apa yang engkau minta. Sama seperti Hana. Kandungannya ditutup, siapa yang nutup? Alkitab katakan Tuhan menutup kandungannya. Lantas apa yang membuat Tuhan berubah pikiran? Lantas apa yang membuat Tuhan menjawab doa? Sesuatu yang tidak mungkin menurut kita menjadi mungkin. Sesuatu yang sudah Tuhan putuskan terhadap anak kandungannya tertutup, Tuhan buka. Apa yang menyebabkan? Sama saudara terkasih. Bertahun-tahun Hana berdoa untuk ini. Saudara dan saya juga bertahun-tahun dengan pergumulan yang sama. Tapi ternyata ada yang sama. Saya cari tahu Tuhan. Bagaimana mungkin Engkau memberikan kepada kami, kepadaku, kepada jemaat GBI Poles apa yang kami minta. Tuhan bilang mungkin. Hana buktinya. Lakukan hal yang sama seperti Hana lakukan. Apa yang Hana lakukan, saya cari tahu. Apa yang Hana lakukan, saya cari tahu. Sampai akhirnya saya buka terjemahan lain. Kalau memang ada boleh dibuka ya bahasa Batak. King James. Punya ada? Punya King James? Kalau enggak saya baca dari sini. Enggak ya? Perlu di-download kayaknya. Ya. Just masukkan. Karena semua judul yang dipakai bahasanya bahasa Sumatera. Oke. Pada King James versi dikatakan di sana pada ayatnya yang ke-17, then Eli answered and said. Dan Eli berkata dan menjawab, go in peace. Eli jawab pertama sekali pada terjemahan ini, go
in peace. Saya senang sekali ternyata ini Tuhan. Ini ternyata yang tidak ada. Ini ternyata yang kurang, ini ternyata yang salah. Kalau terjemahan baru dikatakan pergilah dengan selamat. Hana tidak dalam ancaman. Bangsa Israel saat itu tidak sedang diserang oleh bangsa Filistin. Rampok nggak ada saat itu. Terus kenapa harus pergi dengan selamat? Yang selamat bukan fisiknya ternyata. Yang Eli maksud adalah selamat jiwa. Pergi. Itu sebabnya dalam terjemahan lain dikatakan, go in peace. And the God of Israel grant your petition. Menjamin permintaanmu. Ya, siapa? God of Israel. Which you have asked of him. Kuncinya adalah go in peace. Saudara terkasih, apa itu go in peace? Ketika saya membaca ini, Tuhan pergilah dengan selamat. Terjemahan lain katakan go in peace. Go in peace artinya melangkah dalam damai. Melangkah dalam damai artinya ketika engkau meminta, engkau harus berada dalam damai. Ketika engkau meminta, engkau tidak berada dalam damai, maka apa yang engkau minta tidak akan tersampaikan, tidak akan diutamakan, tidak akan menjadi penting bagi Allah. Terus saya melihat, Tuhan, apa damai ini? Kenapa dia begitu penting? Kenapa dia yang menjadi grand, menjadi jaminan bahwa Tuhan Allah Israel akan menjawab setiap doaku? Hanya karena go in peace. Apa itu go in peace? Saya cari lagi, saudara terkasih. Go in peace itu ternyata sama seperti simpul. Tahu dua tali yang diikatkan? Terjadi simpul antara Allah Israel dan kita yang meminta di dalam damai. Maka damai itu menjadi simpul sehingga terjadi hubungan antara kita dengan Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kita meminta kepada Allah Israel sementara kita tidak terhubung dengannya? Yang membuat kita terhubung dengan dia adalah simpul ini tadi, yaitu damai. Itu sebabnya Nabi Eli katakan go in peace. Pergi dalam damai. Ketika kita bergerak dalam damai, yang adalah simpul hubungan kita dengan Tuhan. Saya lihat kembali, saudara. Apa damai itu? Seperti apa damai? Ternyata damai itu adalah satu tempat, adalah satu situasi, satu-satunya yang iblis tidak bisa ada di dalamnya. Damai adalah satu-satunya tempat, situasi, keadaan yang iblis tidak bisa ada hadir di dalamnya. Cari dalam Alkitab. Ketika terjadi damai, adakah iblis di sana? Dia pergi. Jadi ternyata damai itu adalah satu situasi, satu keadaan. Iblis tidak bisa ada di sana. Yang ada adalah Allah Israel di sana. Ini yang hanya lakukan. Dia meminta.
adalah dia minta damai. Dia menyimpulkan mengikat dirinya dengan Allah Israel. Selama bertahun-tahun Hana datang beribadah, melakukan korban persembahan ke Silo, tidak ada percakapan seperti ini. Tidak pernah Nabi Eli katakan go in peace, ini baru yang pertama. Saudara terkasih, apa yang menjadi pergumulan? Allah Israel, God of Israel, grant the petition that thou hast asked of him. Kuncinya apa? Go in peace. Katakan sama-sama. Go in peace. Dua orang. Nanti ketika saudara go in peace, melangkah dengan damai, Anda minta dan Anda jalankan dengan damai, niscaya janji Tuhan, Allah Israel akan menjawab, memberikan apapun. Tidak dibatasi. Apapun yang diminta. Jadi kebanyakan saat ini saudara terkasih, banyak hal yang salah. Salahnya di mana? Coba kita buka Matius 5:23. Semoga dia masih di sana, belum berjalan-jalan. Coba ya, Matius 5 ayat 23. Coba dalam bahasa Indonesia ya. We'll see. Ternyata dia masih di sana. Oke. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, mau memberikan korban persembahan, artinya mau datang menghadap Tuhan, mau menyampaikan pengampunan dosa. Di sini ada satu syarat. Kalimat ini disampaikan oleh Yesus Kristus. Ayat berikutnya 24. Tinggalkanlah persembahanmu, hei engkau yang belum dalam damai. Persembahanmu tidak penting bagiku. Kata lainnya demikian. Hei engkau yang mau memberikan persembahan yang sangat luar biasa, yang berasal dari dunia ini, tidak penting bagiku jika engkau tidak datang dalam keadaan damai. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudara. Betapa pentingnya damai ketika kita akan menghadap Tuhan. Betapa pentingnya damai ketika kita akan menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Betapa pentingnya damai ketika kita ingin mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Karena damai itu menjadi simpul, menjadi penyambung kita dengan Tuhan. Lalu kembali mempersembahkan persembahanmu. In other words, dengan kata lain, engkau datang kepada Tuhan dalam keadaan damai, supaya aku Allah Israel menjawab setiap permohonan. Apa yang masih kita ajukan, yang masih kita minta?
yang belum dapat. Koreksi diri. Nabi Eli katakan go in peace kepada Hana. Kalimat yang sama berlaku buat kita saat ini karena kita adalah orang-orang sama seperti Hana yang punya permohonan. Go in peace. Mari kita lihat. Apakah ketika engkau melangkah engkau dalam damai? Apakah ketika kita menatap seseorang, melihat sesuatu, engkau dalam damai? Apakah ketika engkau mendengarkan satu berita, engkau bisa dalam damai? Apakah ketika kita berkata-kata, kita dalam damai? Yang buat doa kita tidak terjawab. Mari kita lihat. Just relax. Satu sampel kita ambil. Apakah kita dalam damai atau tidak? Ya. Kita mempunyai setiap kita mempunyai seseorang yang dalam tanda petik like and dislike, suka atau tidak suka, or even hate atau kadang kita benci. Bisa teman kecil, teman remaja, teman kuliah, teman kita saat ini. Bisa teman sepelayan, bisa tetangga, bisa pasangan kita, bisa anak kita. Ada? Yang paling kita benci. Coba ambil dalam pikiran saudara. Sebut namanya. Yang paling saudara tidak suka. Sebut namanya. Kalau saya misalnya namanya Budi, katakan dalam hati. Budi, engkau baik. Bisa saudara katakan itu? Masih bisa? Berikutnya, Budi, aku mengasihi engkau. Sebutkan namanya, terus katakan namanya tadi, aku mengasihi engkau. Budi, aku berdoa, aku mengampuni engkau. Ayo, bisa? Ada yang mengganjal? Sulit Anda katakan? Ada yang memberontak? Ada yang bikin rusuh? Di dalam hati saudara? Berarti damai dulu. Ya, berarti damai belum ada. Supaya kita bisa sama seperti Hana, go in peace. Dasar yang dikatakan tadi bahwa Allah Israel akan menjawab, memberikan apa yang engkau minta. Syaratnya apa? Go in peace. Jika saudara sekarang datang beribadah, saya beribadah terus saya tidak melangkah dalam damai, sia-sia ibadah saya. Sama seperti pada Matius 5:23-24. Sia-sia. Saudara terkasih, jemaat GBI Polres, mulai saat ini semua kita lakukan ketika kita melangkah dalam damai. Bapak Gembala, Ibu Gembala, aku dikasihi. Bapak Ibu, Ibu, para Ibu WBI, aku mengasihi. Mudah-mudi aku mengasihi engkau. Kita harus mampu sampaikan itu supaya doa kita alaskan dalam damai dan Allah Israel akan menjawab. Amin. Amin. Siapa yang mau doanya dijawab? Angkat tangan. Pesannya cuma satu. Go in peace. Mari kita bangkit berdiri.